Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSM dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Naza Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh sahabat PSM yang bernama Ahmad. Sebelum saya memulai cerita kali ini, seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Follow juga Instagram kami @podcastsuaramisteri. Bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe dan follow, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan dari sahabat-sahabat semua dibalas kebaikan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Nah, untuk cerita kali ini dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Ahmad. Ahmad ini asalnya dari kota Bangkalan, Madura, tapi sejak kecil dia sudah tinggal di kota Surabaya. Cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2016. Cerita ini bermula ketika neneknya si Ahmad ini meninggal, ibu dari ayahnya Ahmad, dan dimakamkan di Bangkalan, Madura. Dan setelah pemakaman selesai, seluruh cucu dari neneknya Ahmad ini berkumpul melingkari makam untuk melakukan ngaji bareng. Di pertengahan mereka ini ngaji, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Tapi ayahnya Ahmad ini melarang ponakan-ponakannya ini untuk pergi, tetap harus di tempat melanjutkan ngaji. Setelah ngaji bersama ini selesai, hujan mulai reda. Di saat itu, ayahnya Ahmad ini kecewa pada seluruh keponakannya karena Ahmad dan seluruh sepupunya ini gak pernah nanggepin nasihat dari neneknya selama neneknya masih hidup. Dan cerita seram ini dimulai di malam harinya. Malam itu selesai acara tahlil dilakukan, Ahmad bersama ayahnya dan juga bibi dari ayahnya ini ngobrol di depan teras tentang pemakaman neneknya tadi sore. Waktu ngaji dan hujan turun sangat deras, sampai ngaji selesai dan hujan mulai reda. Ayahnya Ahmad ini bilang kalau beliau kecewa sama Ahmad karena waktu sore tadi sedang ngaji di makam neneknya dan hujan turun, Ahmad ini langsung spontan lari. Padahal kewajiban anak dan cucu saat selesai pemakaman adalah ngaji untuk almarhum neneknya. Nah, setelah mereka bertiga ini cerita panjang lebar, Ahmad dan ayahnya ini tidur di teras depan. Dan sebelum tidur, ayahnya Ahmad ini bilang, besok kalau beliau meninggal, beliau minta dimakamkan di samping makam ibunya atau neneknya Ahmad. Nah, di sekitaran jam 12 malam, ayahnya Ahmad ini bermimpi kalau beliau ini didatangi bibinya, adik dari ibunya yang meninggal tadi sore. Malam itu ayahnya Ahmad ini mengigau. Beliau bilang, kenapa aku kok dimakamkan di Surabaya? Padahal aku ini pengen bersatu dengan mbakku. Nah, waktu ayahnya Ahmad ini mengigau seperti itu, langsunglah beliau dibangunkan oleh kakaknya atau Pak D-nya si Ahmad. Dan ketika bangun, ayahnya Ahmad ini cerita kalau beliau habis didatengin bibinya. Beliau minta dimakamkan di Madura. Nah, dulu pada waktu bibinya ayahnya Ahmad ini meninggal, anak-anaknya sempat berdebat membahas pemakaman ibunya. Tapi akhirnya anak-anaknya ini sepakat untuk memakamkan ibunya di Madura karena biar jadi satu sama keluarganya. Tapi di satu sisi, suami almarhumah ini minta kalau istrinya dimakamkan di Surabaya saja, supaya anak-anaknya bisa berziarah setiap hari.
Akhirnya dimakamkanlah beliau di Surabaya. Nah, di saat ayahnya Ahmad ini asik bercerita tentang mimpinya tadi, tiba-tiba Pak D-nya Ahmad ini mencari keberadaan Ahmad. Nah, ayahnya Ahmad ini juga kaget dan baru sadar kalau Ahmad ini nggak ada. Padahal tadi Ahmad ini tidur di samping ayahnya. Akhirnya gempar sampai pencarian Ahmad pun melibatkan warga desa. Nah, di saat semua orang kebingungan mencari Ahmad dan gak ketemu, sampai menjelang azan subuh, Ahmad ini ditemukan oleh Pak Kades. Dia sedang tidur di sebelah makam neneknya. Dan ketika bangun, Ahmad ini juga kaget. Kenapa dia bisa ada di situ? Nah, singkat cerita, di pagi harinya, sekitar jam 8 pagi, Ahmad ini bertanya ke ayahnya, "Pak, nenek punya saudara 7 turunan ya?" Lah, ayahnya Ahmad ini kaget dan bilang, "Kamu tahu dari siapa kalau nenek punya saudara 7 turunan?" Langsung Ahmad ini bercerita, "Tadi malam aku bermimpi ketemu orang yang belum pernah aku temui." Ayahnya Ahmad ini masih bingung, dari mana Ahmad ini tahu tentang garis keturunan neneknya itu. Dan ternyata malam itu, ketika Ahmad tiba-tiba tidur di samping makam neneknya, Ahmad ini bermimpi neneknya sedang menunggu seseorang untuk acara pernikahan di alam lain. Tapi Ahmad ini nggak cerita tentang mimpi itu ke ayahnya. Nah, singkat cerita, waktu itu sekitaran bulan Februari tahun 2016, ayahnya Ahmad ini meninggal dunia karena didiagnosa terkena penyakit komplikasi. Dan sesuai pesan beliau, akhirnya beliau dimakamkan di Madura, di samping makam ibunya. Suasana haru menyelimuti hari itu. Dan setelah selesai pemakaman, Ahmad ini ditelepon oleh kakaknya yang ada di Surabaya kalau ibunya terkena serangan stroke dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dan kakaknya ini berpesan kalau Ahmad disuruh nginep di Madura dulu selama 2 hari. Nah, pada malam harinya, Ahmad ini tidur dan bermimpi kalau ayahnya ini menikah di alam lain. Dan yang menjadi saksi adalah seluruh keluarganya Ahmad yang sudah meninggal. Dan ketika menunggu mempelai wanita ini datang, Ahmad ini sempat menegur ayahnya. Tapi jawaban dari ayahnya ini gak jelas. Ahmad gak tahu ayahnya ini ngomong pakai bahasa apa. Kemungkinan pakai bahasa Arab. Dan ketika pengantin wanitanya ini datang, tiba-tiba Ahmad kebangun. Dan ternyata dia sudah berada di samping makam ayahnya. Jadi Ahmad ini sudah kedua kalinya tidur dan berpindah ke makam. Singkat cerita, setelah 2 hari Ahmad ini nginap di Madura, pulanglah Ahmad ke Surabaya. Dan diceritakanlah mimpinya tadi ke ibunya ketika dia menjaga ibunya di rumah sakit. Ahmad ini cerita kalau dia mimpi ayahnya menikah di alam lain sana. Dan ketika ibunya mendengar cerita itu, ibunya ini mengelus-ngelus keningnya Ahmad. Kemungkinan beliau ini sudah paham arti dari mimpi Ahmad itu. Dan menjelang 40 hari meninggalnya ayahnya Ahmad, ibunya Ahmad ini minta diantar ke makam ayahnya. Mungkin beliau kangen waktu ditinggal. Dan ketika mau berangkat ke Madura, Ahmad ini nggak dibolehin ikut oleh ibunya. Padahal Ahmad ini kepingin banget ikut ke makam ayahnya. Jadi ibunya Ahmad ini ke Madura diantar oleh kakaknya Ahmad. Dan si Ahmad disuruh jaga rumah oleh ibunya karena pada saat itu sedang ramai perampokan yang membobol rumah. Dan singkat cerita, ketika ibunya pulang ke Surabaya, ibunya Ahmad ini bilang kalau beliau meninggal nanti, beliau minta dimakamkan di samping makam suaminya atau ayahnya Ahmad. Lalu Ahmad ini bilang, "Jangan bilang gitu, Bu. Umur manusia ini nggak ada yang tahu." Nah, sekitar 2 hari kemudian, Ahmad ini sarapan bersama ibunya di ruang tamu. Hari itu suasananya sangat beda. Biasanya ibunya ini selalu marah-marah. Tapi hari itu suasana menjadi sedih dan juga bahagia. Setelah sarapan selesai, ibunya Ahmad ini minta maaf kepada Ahmad kalau semasa hidup
Ahmad ini selalu dimarahi oleh ibunya. Dieluslah kening ibunya ini oleh Ahmad sampai ibunya ini sedih. Nah, di sekitaran bulan Mei 2016, tepat di hari ulang tahun Ahmad, pukul 12 siang, ibunya Ahmad ini meninggal dunia. Dan sesuai permintaan beliau dimakamkan di Madura di samping makam suaminya. Singkat cerita, setelah pemakaman selesai, Ahmad langsung pulang ke rumah Surabaya dan membuat acara selamatan di rumah Surabaya. Nah, malam harinya, sekitaran jam 12 malam, Ahmad ini tidur dan dia mimpi. Mimpi Ahmad malam itu seperti mimpi lanjutan dari mimpi dia sebelumnya. Pada saat dia melihat ayahnya yang akan menikah di alam lain. Dan malam itu, mimpi itu berlanjut. Dan di saat pengantin perempuan datang, yang datang adalah ibunya Ahmad. Dan yang menjadi saksinya adalah orang-orang yang sama di mimpi Ahmad sebelumnya. Semua keluarganya Ahmad yang sudah meninggal. Dan ketika ijab kabul akan dimulai, Ahmad pun terbangun. Dan saat itu tepat dengan azan subuh berkumandang. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Ahmad kepada podcast Suara Misteri. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh sahabat-sahabat semua. Bagi sahabat-sahabat semua yang mendengarkan cerita ini, mohon kesediaan waktunya untuk mendoakan nenek, ayah, dan ibu dari Ahmad. Semoga beliau tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sahabat-sahabat yang mempunyai cerita atau pengalaman horor dan ingin diceritakan di podcast Suara Misteri, kirimkan cerita kalian melalui email podcastsuaramisteri@gmail.com. Saya sangat berterima kasih kepada Ahmad yang telah bersedia membagikan pengalaman horornya kepada podcast Suara Misteri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.